Halo sahabat inspirasi semua, kembali lagi ke YouTube channel Soro Official. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang suatu bahasa yang mana bahasa ini sangat unik, yaitu merupakan suatu bahasa buatan seperti itu. Kenapa saya bahas ini? I think this is very interesting to discuss. Why? Because there are still many of us who don't know it. Karena saya rasa masih banyak di antara kita yang belum mengenal bahasa tersebut. Nah, bahasa apa itu teman-teman? Jadi silakan nanti diikuti pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya sharing kepada teman-teman semua ini bermanfaat pastinya. Oke? Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua yaitu mengenai tentang bahasa Esperanto. Nah teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar istilah tentang bahasa Esperanto. Dan mungkin teman-teman ada yang belum pernah sama sekali mengenal tentang bahasa Esperanto. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan bahasa Esperanto? Bahasa Esperanto itu apa? Seperti itu. Dan bahasa Esperanto ini pada umumnya digunakan di negara mana? Seperti itu. Sama halnya seperti bahasa Indonesia biasanya digunakan oleh negara Indonesia, seperti itu. Kemudian kalau misalnya bahasa Cina ya digunakan negara Cina, bahasa Jepang digunakan negara Jepang. Nah, bahasa Esperanto ini digunakan negara mana, seperti itu. Oleh dari itu, pada kesempatan ini saya ingin membedah tentang apa itu bahasa Esperanto. Kemudian kira-kira bahasa Esperanto ini apakah merupakan suatu bahasa yang baru atau bahasa yang sudah lama, seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelumnya di sini saya menggunakan referensi bacaan ya, seperti itu, agar tidak keluar dari zona pembahasannya, seperti itu. Nah, jadi bahasa Esperanto ini adalah bahasa buatan yang diciptakan oleh L.L. Zamenhof. Jadi bahasa Esperanto ini sudah kita ketahui secara definisinya merupakan bahasa buatan, yaitu diciptakan oleh L.L. Zamenhof dan merupakan bahasa buatan yang paling banyak diucapkan di seluruh dunia. Oke, baik. Nama Esperanto adalah nama samaran dari L.L. Zamenhof. Ketika ia menerbitkan tentang bahasanya pada tahun 1887, tujuan utama Zamenhof adalah untuk membuat bahasa netral yang mudah dipelajari dan digunakan sebagai bahasa perantara oleh berbagai orang yang memiliki bahasa ibu yang bermacam-macam. Nah, jadi tujuan utama bahasa Esperanto yang diciptakan oleh Zamenhof adalah untuk membuat bahasa yang netral. Mungkin telah kita ketahui di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, kemudian di Korea menggunakan bahasa Korea, kemudian di Rusia menggunakan bahasa Rusia. Nah, oleh dari itu tujuan utama dari Zamenhof ini adalah membuat bahasa tersebut agar kita semua dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama, sehingga membuat bahasa yang netral, seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan beralih kepada sejarah bahasa Esperanto, seperti itu ya. Esperanto dikembangkan pada tahun 1877 sampai tahun 1885 oleh L.L. Zamenhof. Setelah sekitar 10 tahun perkembangannya, pada 26 Juli 1887 dia menerbitkan Unual Libro, tata bahasa pertama dari Esperanto di Rusia. Kemudian diikuti oleh versi dari beberapa bahasa lain dari tahun 1887 sampai tahun 1889. Kemudian jumlah penuturnya berkembang pada dekade-dekade selanjutnya. Pada awalnya sebagian besar hanya di kerajaan Rusia dan Eropa Timur, lalu merambah ke Eropa Barat, dan lalu ke Amerika. Kemudian pada dekade-dekade awal penutur Esperanto biasanya berhubungan satu sama lain melalui majalah dan korespondensi. Pada tahun 1905 Kongres Esperanto Dunia yang diadakan di Boulogne-sur-Mer. Kemudian Prancis sejak itu Kongres Dunia diadakan setiap tahun kecuali ketika Perang Dunia. Kemudian kata Esperanto sendiri berarti yaitu seseorang yang berharap. Di dalam bahasa Esperanto kata tersebut digunakan oleh Zamenhof sebagai pseudonim buku pertamanya.
lambat laun istilah tersebut digunakan untuk menyebut bahasa itu sendiri. Nah, ini sejarah singkat ya teman-teman sekalian, sejarah bahasa Esperanto seperti itu. Jadi bahasa Esperanto ini dikembangkan pada tahun 1877 sampai pada tahun 1885 oleh L.L. Zamenhof. Siapa L.L. Zamenhof ini? Ya, beliau yang menciptakan bahasa tersebut, yaitu bahasa Esperanto. Apa tujuan utama dari Zamenhof ini menciptakan bahasa Esperanto? Tujuan utamanya itu tadi, membuat bahasa yang netral seperti itu. Dan bahasa Esperanto ini khususnya kita tidak usah jauh-jauh keluar negeri, di Indonesia saja sudah ada bentuk komunitas yang mempelajari bahasa Esperanto seperti itu. Bahkan kemarin saya pernah sempat melihat beberapa postingan di kelas polyglot ya, di komunitas polyglot sudah ada yang mengajak seperti itu untuk belajar bahasa Esperanto. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mempelajari bahasa Esperanto, ya silahkan seperti itu, tidak ada ruginya. Karena semakin banyak kita mempelajari suatu bahasa yang baru, maka semakin mudah kita akan melangkah untuk mengunjungi beberapa tempat, bahkan untuk mengelilingi dunia seperti itu. Bahasamu batas duniamu. Dan saya rasa juga bahasa Esperanto ini mungkin ini hanya sekedar perspektif saya. Mungkin bahasa Esperanto ini suatu saat bisa menjadi suatu bahasa yang internasional seperti itu. Telah kita ketahui selama ini kita mungkin berkomunikasi khususnya di dunia internasional menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kenapa bahasa Inggris? Karena hampir semua di negara seperti itu mempelajari bahasa Inggris, sehingga ketika kita baru berjumpa dengan negara yang lain seperti itu, yang mana dengan menggunakan bahasa yang berbeda namun dipadukan dengan bahasa Inggris. Nah, mungkin suatu saat akan juga akan menggunakan dengan bahasa Esperanto seperti itu. Karena tujuan dari Zamenhof ini adalah itu tadi, untuk membuat bahasa yang netral seperti itu, sehingga satu sama lain dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa Esperanto tersebut ya. Nah, kemudian tata bahasa pertama dari Esperanto itu di Rusia, diikuti oleh versi dari beberapa bahasa lain dari tahun 1887 sampai tahun 1889. Kemudian kata Esperanto itu sendiri berarti seseorang yang berharap. Ini arti dari Esperanto ya teman-teman sekalian. Yang mana di dalam bahasa Esperanto kata tersebut digunakan oleh Zamenhof sebagai pseudonim buku pertamanya. Kemudian lambat laun istilah tersebut digunakan untuk menyebut bahasa itu sendiri. Baik. Nah, jadi bahasa Esperanto ini lagi yang mana penggunanya sebagai bahasa ibu sekitar 1000 keluarga termasuk 2000 orang-orang anak seperti itu. Kemudian sebagai bahasa kedua sekitar 2 juta orang yang menggunakannya pada tahun 1999. Dan bahasa Esperanto ini sifatnya merupakan bahasa buatan ya teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sharing kepada teman-teman semua mengenai tentang bahasa Esperanto, kemudian sedikit sejarah mengenai tentang bahasa Esperanto, dan semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua juga dapat membuka mindsetnya seperti itu, bahwasannya masih banyak hal yang harus kita pelajari seperti itu. Oke, pokoknya tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.